Ini yang perlu kita ingatkan kepada mereka, bahwasanya ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, adalah sholat 5 waktu. Dan ini yang akan menjadi pegangan kita pada hari kiamat nanti. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan membangkitkan umat ini dengan tubuh yang bercahaya karena bekas air wudu. Ya. Makanya nanti di akhirat kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bercahaya badannya, akan bercahaya tubuhnya karena bekas air wudu. Nah, makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang menceritakan tentang pentingnya salat, ini sungguh luar biasa. Makanya Rasulullah menyebutkan man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat 5 waktu itu, maka salat 5 waktu itu akan menjadi burhan. Akan menjadi apa? Burhan. Burhan itu bukti keimanan. Ya, apalagi kalau namanya udah Burhan. Ada nama orang Burhan ya? Ada. Burhanuddin. Nah, jadi salat itu akan menjadi bukti keimanan. Kemudian akan menjadi cahaya. Dan yang ketiga adalah akan menjadi jaminan keselamatan pada hari kiamat. Kemudian kalau tidak salat bagaimana? Kata Nabi, dia tidak akan ada cahaya. Tidak ada bukti keimanan. Dan tidak ada pula jaminan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan Allah dengan bersama Fir'aun. Akan dibangkitkan bersama Qarun, dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Coba kalau orang bangun dari kubur, kanan kirinya yang dilihat teman-temannya yang soleh, seneng gak bu? Ya, bangun dari kubur dilihatnya ulama, para nabi, para rasul, enak kan ya? Sementara yang satu lagi bangun dari kubur yang dilihat apa? Fir'aun, ya, Abu Jahal, orang-orang yang ingkar kepada Allah, benar-benar serem pemandangan itu. Baru bangun aja udah serem, apalagi perjalanan-perjalanan berikutnya menuju padang mahsyar. Makanya kata para ulama, umur kita ini sebenarnya cuman menunggu antara waktu sholat ke waktu sholat. Kita berada habis sholat zuhur, kita nunggu waktu asar. Asar, setelah itu kita nunggu waktu maghrib. Dan begitulah perputaran hidup kita ini di dalam waktu-waktu sholat itu. Maka sungguh beruntung orang yang menggunakan waktu sholat ini dengan baik, dan inilah yang akan menjadi satu pegangan dia pada hari kiamat nanti. Makanya di dalam hadis lagi yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga sholat maka dia sudah buat janji dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi kalau udah sholat insya Allah udah buat janji dengan Allah. Kalau tidak sholat, dia tidak membuat janji apapun dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi kalau nggak dimasukin ke dalam surga bilang kan nggak janji katanya. Tapi buat mereka yang sholat, mereka sudah buat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mereka dengan sholatnya akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.